Like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. 'Cause you know I love the players, and you love the game. 'Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got all my Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane. Mungkin bisa perkenalan lebih dahulu sebelum wawancara, mungkin dari mbaknya dulu. Ya, nama aku Afia Rahmawati dari SMA Sejahtera. Mbaknya? Saya Nabila Mafsya dari SMA Sejahtera juga. Saya Rasindria Laura dari SMA Sejahtera juga. Mungkin saya ini akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang bela negara. Mungkin apa yang kalian ketahui tentang upaya bela negara, mungkin bisa dijawab perwakilan atau semuanya bisa. Tindakan dari suatu rakyat untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Baik, pengertian bela negara secara umum dan secara singkatnya. Mungkin apakah kalian udah melaksanakan upaya bela negara tersebut? Jadi setiap hari, setiap pagi ketika kita itu masuk sekolah, pastinya kita akan berdoa dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan juga setiap hari Senin juga kita rutin melaksanakan upacara bendera. Baik, jawaban dari kalian itu benar, dan upaya bela negara itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang mudah, hal-hal yang simpel. Contohnya seperti yang disebutkan, misalkan menyanyikan Indonesia Raya ataupun mengikuti upacara, itu adalah bentuk nasionalisme dan upaya bela negara. Mungkin terima kasih dari mbak-mbaknya gitu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi Kak. Ya, pagi. Boleh perkenalan dulu siapa namanya? Boleh perkenalkan, aku Dewi Safitri. Coba biasanya dipanggil Dewi ya. Dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini kami dari kelompok 5 ingin menanyakan, menurut Kakak apa sih bela negara itu? Bela negara itu bisa mungkin perilaku masyarakat terhadap perilaku yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagus sekali jawabannya. Untuk yang kedua bisa ditanyakan. Terus menurut kakaknya itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun di kampus itu contoh kegiatan yang bela negara itu gimana? Mungkin kalau semisal di kampus itu kayak ada suatu acara, itu biasanya dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu untuk mahasiswa sendiri itu bisa mengunjungi tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, kayak tempat bersejarah seperti ini. Itu kan bisa jadi salah satu sikap bela negara kita gitu sebagai masyarakat Indonesia. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan dulu kakak dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Naila Mukti Salsabila, biasa dipanggil Naila. Menurut kakak bela negara sendiri itu seperti apa ya kak? Kalau menurut aku sendiri, bela negara yang ada di negara kita ya, itu bentuk kecintaan kita terhadap negeri kita sendiri. Di sini bela negara itu konteksnya bukan tentang main senjata, tapi tentang bagaimana kita berkontribusi bagi negeri kita sendiri. Untuk mbaknya sendiri, menurut mbak penerapan bela negara itu apa ya? Kalau menurut aku ya, penerapan bela negara itu ada dua, ada fisik dan juga non fisik. Kalau misal fisik itu bisa dari bentuk ikut serta kita sebagai masyarakat, sebagai TNI atau Polri, terus bisa juga membantu korban bencana alam. Kalau dari non fisiknya sendiri bisa dari kita sebagai generasi muda, gimana kita menaati peraturan-peraturan yang ada seperti lalu lintas, peraturan universitas, terus bisa juga dengan membayar pajak. Kalau menurut Mbak sendiri, seberapa penting bela negara itu di generasi muda ini? Kalau di generasi muda ini, bela negara itu karena dampak dari globalisasi itu sendiri, kan banyak nih budaya-budaya asing yang masuk ke negeri kita. Nah, dengan bela negara ini kita jadi tahu apa itu pentingnya bela negara, terus gimana identitas nasional kita itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Jadi Fieldtrip pada hari ini kita mengunjungi Museum 10 November yang terletak di Jalan Pahlawan nomor 1, Kota Surabaya. Di Museum 10 November ini merupakan salah satu museum yang mendedikasikan perjuangan para pahlawan pada tanggal 10 November 1945.
Isi sehari-hari peninggalan artefak dari perang 10 November yang dilaksanakan di Surabaya. Nah, kita lihat di sini ada senjata-senjata yang digunakan, kemudian di belakang itu ada gelas, koin, terus juga di sini kita juga bisa melihat gimana sih saat perang tersebut terdapat dapur-dapur yang disediakan untuk perang tersebut yang dikelola juga dia akan menyiapkan makanan-makanan untuk para pejuang saat mereka perang. Ini juga ada beberapa alat yang disimpan dan dibersihkan dari pahlawan yang mereka gunakan saat perang. Contohnya ini ada alat penggali. Di sini juga ada botol minum yang mereka gunakan. Di sini ada botol air, botol minum yang tentara Jepang, atau lotion anti nyamuk. Sedangkan di sini ada surat wasiat dari Buddha dan ini baju Buddha yang dimusimkan. Ini ada penolakan arah Surabaya terhadap ultimatum sekutu. Bisa dilihat bagaimana gambaran pasca kejadian. Nah, selain itu, selain kita diberi penjelasan tentang perang, nah kita di sini dapat melihat langsung bagaimana gambaran saat perang itu terjadi. Ini adalah pertempuran 3 hari. Nah, kita bisa menyaksikan gimana sih para pejuang untuk melakukan pertempuran tersebut. Dan di dalam museum ini bisa diakses penjelasannya yang lebih jelas dengan QR code. Selain itu juga terdapat lukisan mengenai peristiwa heroik tersebut yang terdapat pada Hotel Yamato. Tujuan dari Fans Study yang pertama mengkaji serta menyadarkan para generasi muda khususnya mahasiswa Universitas Airlangga terkait pentingnya bela negara. Yang kedua, mempelajari dan memahami terkait peninggalan sejarah yang ada di tempat bersejarah. Ketiga, mengaitkan tentang pengaruh perkembangan teknologi digital terkait bela negara dengan kondisi di lapangan. Dan yang terakhir yaitu mencari referensi data dan sumber untuk ditambahkan dalam penelitian. Kesimpulan yang kami dapatkan dari pelaksanaan field study ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bela negara yang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk turut serta dalam menjaga kedaulatan dan integritas bangsa, baik melalui kontribusi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Selain itu, penerapan bela negara di era digital dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, di mana hal tersebut sangat dekat dengan kehidupan para generasi muda. Kegiatan seperti mengunjungi museum juga salah satu penerapan bela negara, yaitu dengan mempelajari nilai-nilai sejarah bangsa di dalamnya.